Kita awali kabar pemilu kada dengan informasi Presiden Joko Widodo yang meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menyadari bahwa dia tidak dapat memenuhi harapan semua pihak. Presiden Joko Widodo memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf itu diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengatasnamakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memohon maaf di hadapan ribuan undangan pada acara pembuka rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 RI itu. Presiden menyadari sebagai manusia, ia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kepala negara juga mengingatkan jika dirinya hanya manusia biasa yang tak sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Di bulan kemerdekaan ini, Presiden juga menyerukan persatuan kepada seluruh rakyat. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi yang terakhir selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebab masa jabatannya akan berakhir bulan Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan membantah isu keretakan hubungan di internal koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, Kim masih tetap harmonis meski terjadi perbedaan pilihan di pilkada. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan membantah kabar tentang adanya keretakan hubungan antar partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM. Zulhas mengklaim koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres lalu itu masih tetap harmonis, meski ada perbedaan pilihan pada pilkada. Menurutnya perbedaan pendapat adalah hal yang normal terjadi mengingat ada ratusan kandidat yang akan mengikuti kontestasi pilkada. Iya, Kim itu harmonis terus, lihat wajah saya kan terang tuh. Ya kalau pilkada kan 500 tuh ya kadang-kadang ada keluarganya, ada saudara. Itulah Indonesia kan. Berarti lumrah ya, wajar ya. Iya, wajar 500. Berapa semuanya? 560 tambah gubernur berapa itu? Hampir 600 gitu loh. Ya kalau 600 ada 1-2 singgungan kan layak, wajar. Pada wacana Pak Ridwan Kamil ke Jakarta itu bagaimana Pak? Di Kim apakah sudah dibahas Pak? Kim belum ada rapat lagi. Bukannya deadlock Pak? Hah? Nggak deadlock? Ya enggak lah, itu kan makanya lagi masih sibuk. Pak Prabowo kan presiden terpilih, masih melakukan kunjungan kerja, ya kan? Begitu juga yang lain gitu ya. Nantilah, kan masih lama kan? Kabar tentang retaknya koalisi Indonesia Maju belakangan memang santer terdengar. Salah satu pemicunya adalah perbedaan dukungan terhadap nama-nama yang akan diusung di pilkada mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jakarta mencatat kerawanan tinggi di Pilgub Jakarta berpotensi terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara. Salah satu kerawanan yang diantisipasi adalah masalah ujaran kebencian, hoaks, dan isu sara. Upaya pencegahan kerawanan dalam pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dengan langkah awal melakukan pemetaan kerawanan pilkada. Bawaslu Provinsi Jakarta mencatat kerawanan tinggi di Pilgub Jakarta berpotensi terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara. Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jakarta, Burhanuddin menjelaskan ada 3 kategori kerawanan, yakni kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah. Salah satu bentuk kerawanan yang kerap terjadi di tahapan kampanye yaitu ujaran kebencian, hoax, dan isu SARA. Bantu saya dalam menghitung mundur. Tadi kerawanan tinggi kita petakan di tahapan kampanye itu ada 2, yaitu terkait dengan ujaran kebencian atau kemudian hoax itu dan isu SARA. Ini adalah bagian dari antisipasi kami agar ini tidak terjadi lagi. Kenapa kemudian dinyatakan tinggi? Karena tadi saya sampaikan bahwa kejadiannya selalu berulang dari pemilu dan pilkada, sehingga dari hasil pengolahan data instrumen kami, maka itu kami kategorikan tinggi. Karena itu selalu berulang. 1. Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah kerjasama dengan instansi lain di Jakarta. Dari Jakarta, Hilda Rahmadanti, Indra Galih, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik rancangan peraturan KPU tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk mengetahui uji publik tersebut, kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Adi Mulya yang langsung berada di gedung KPU saat ini. Adi, bagaimanakah hasil dari uji publik rancangan peraturan KPU hari ini? Baik, selamat sore Maria Asegaf dan juga pemirsa. Betul yang Anda sampaikan, untuk saat ini memang dari Komisi Pemilihan Umum ini menggelar uji publik rancangan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang membahas sejumlah tata cara dan juga pelaksanaan pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Maria Asegaf dan juga pemirsa, jika Anda menanyakan tadi untuk hasilnya seperti apa, untuk saat ini memang proses sedang berlangsung dan baru memasuki di bab kedua. Diketahui jika terdapat beberapa bab, terdapat nantinya 14 bab yang akan disampaikan pada uji publik kali ini, dan ke-14 babnya ini mengandung tata cara serta pelaksanaan yang berkaitan erat dengan proses Pilkada serentak 2024. Nah, Maria Asegaf dan juga pemirsa, dalam uji publik yang dilaksanakan di lantai 1 gedung Komisi Pemilihan Umum KPU yang terdapat di Bilangan Menteng Jakarta Pusat ini, terdapat yang pertama ini sistematika rancangan PKPU kampanye baik dari Pilgub, terus lalu maksud kami Wagub, Bupati, Wabub, Wakil Bupati, lalu ada wali kota, wakil wali kota, dan ini dibahas langsung oleh pimpinan KPU di kantor KPU Pusat yang terletak di Jakarta Pusat. Nah, untuk saat ini memang memasuki bab kedua, yang mana bab kedua ini mengandung tata cara mengenai dana kampanye pada Pilkada serentak nanti. Dibahas kemudian dana kampanyenya akan seperti apa, lalu sumber-sumbernya dari mana saja, dan proses pelaksanaan ini, jadwal kampanye maksud kami itu akan dilaksanakan dari mulai tanggal 25 September hingga tanggal 25 November. Itu artinya bagi kandidat-kandidat atau yang akan bertarung pada Pilkada serentak tahun 2024 ini akan diberi waktu sekitar 60 hari untuk melaksanakan proses kampanye di daerah masing-masing. Nah, fokus pada uji publik kali ini juga dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan seperti proses kampanye seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa saja yang dilarang pada prosesnya. Ini dijelaskan pada uji publik kali ini. Namun untuk saat ini memang hasilnya belum keluar sepenuhnya, Maria Asegaf dan juga pemirsa, karena memang masih memasuki bab kedua tadi. Untuk sementara demikian, Maria Asegaf. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Adi Mulya, kalau begitu kami tunggu nanti laporan lengkap dari Anda mengenai uji publik rancangan peraturan KPU, karena ini cukup penting mengenai mekanisme nanti pemilu serentak seperti apa. Terima kasih Adi Mulya. Pemirsa, kabar Pemilu Kada masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi politik seputar Pemilu Kada. Sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di kabar Pemilu Kada, pemirsa. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal peluang Anies Baswedan yang maju di Pilgub Jakarta. Menurutnya, rekomendasi Nasdem terhadap Anies Baswedan bisa saja berubah lantaran situasi politik yang masih sangat dinamis. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Nasdem bakal mencabut dukungannya ke Anies Baswedan? Cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyebut nama bakal calon yang menerima surat rekomendasi dukungan dari partainya tidak otomatis akan didaftarkan sebagai kontestan di Pilkada serentak November mendatang. Syahroni memastikan hal tersebut juga berlaku untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Menurutnya, rekomendasi Nasdem terhadap Anies Baswedan bisa saja berubah hingga batas akhir pendaftaran lantaran situasi politik yang masih sangat dinamis. Politik itu sangat dinamis ya, kan bukan berarti pada putusan-putusan final terkait dengan para rekomendasi misalnya itu bisa saja berubah, tapi kita nggak tahu proses dinamika politik yang akan berjalan selanjutnya. Tapi disampaikan oleh kemarin Pak Hermawi Taslim untuk mengusung Pak Anies Baswedan, tapi kan ini masih berproses sampai titik darah penghabisan pada saat pendaftaran. Ya, pernyataan tersebut memang menjadi perbincangan dan untuk membahas efek dari pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem yang menyebut Anies bisa saja gagal mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem karena perkembangan politik yang dinamis, kita langsung ajak Anda berbincang dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, dan analis politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang dan juga Kang Pipin, apa kabar, sehat? Sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Maria, Kang Pipin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Kang Pipin terlebih dahulu. Kang Pipin, kalau kemudian sehat, apakah kemudian komunikasi PKS dan juga Nasdem sehat-sehat juga nggak, Kang? Apakah sudah mendengar juga mengenai hal ini? Sehat, Alhamdulillah. Setahu saya kalau nggak ada pertemuan intens ya antara Pak Anies dengan Nasdem, Pak Anies dengan PKS dan juga PKS dengan Nasdem sampai saat ini tidak ada sesuatu yang kami perkirakan sesuatu dinamika yang perlu direspon, tapi kami tidak tahu yang disampaikan oleh Bang Syahroni itu apa maknanya, tetapi sampai saat ini kami melihat komunikasi masih baik ya, dan ya memang betul bahwa kemungkinan dinamika ada perubahan sebagaimana di beberapa pilkada kami melihat terjadi perubahan-perubahan, ada yang calon elektabilitas tinggi, kemudian tidak dapat rekom sehingga tidak cukup tiket berlayar gitu ya. Tetapi kami akan berusaha untuk menjaga komunikasi hubungan baik supaya bagi kami Anies Sohibul Iman ini bisa tercapai. Tetapi memang kami harus akui bahwa bahwa PKS tidak cukup sendiri sehingga kami menunggu bagaimana respon dari berbagai partai untuk bersama-sama bisa mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Kang Pipin, artinya menurut Anda ini pernyataan pribadi dari seorang Syahroni atau bagaimana? Ya, ini sebetulnya normatif apa yang disampaikan oleh Bang Syahroni, dan bagi siapapun ini bisa menjadi early warning bahwa tidak ada tiket yang fix ya sebelum daftar ke KPU pada akhir Agustus ini. Jadi mungkin berubah, sangat mungkin, sebagaimana Pilkada DKI juga sebelumnya di detik-detik terakhir harusnya di situ Sandi Mardhani, kemudian akhirnya Anies Sandi, tentu mengagetkan. Dulu juga tiba-tiba Pak Mas Ahaye yang mencalonkan dengan Bu Silvi juga itu cukup mengagetkan untuk bertarung dengan Pak Ahok. Jadi bagi kami ini bagian dari dinamika, kami menghormati masing-masing kebijakan dan kedaulatan partai untuk menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung. Oke, Kak Pipin, tapi begini kan, yang harus dikunci juga kan adalah pasangan aman ini ya, Anies dan juga Sohibul Iman. Apakah Nasdem sendiri menurut Anda sudah sepakat dengan pasangan ini? Ya, kami merasa sudah mengkomunikasikan pasangan aman ini sejak awal dan ada lampu hijau dari Nasdem, tetapi kami tentu tidak tahu perkembangan yang terakhir ya seperti apa ya, dan tetapi kami masih yakin bahwa komitmen ini bisa terus. Dan saya kira tadi karena kami tidak bisa satu partai mengusung, maka tentu komunikasi ini akan terus dijalankan. Semoga sampai final 27 Agustus ya kami bisa membawa pasangan ini ke pelaminan di KPUD DKI.
Iya, semoga lampu hijaunya sampai final begitu ya Kang Pipin. Kang Ujang, Anda melihatnya sebenarnya sinyal apa pernyataan dari Syahroni kemarin ini, Kang? Ya, kalau saya sih melihat walaupun ya tidak mewakili institusi partai, tetapi kan tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak ada statement jika tidak ada katakanlah dinamika dan Suaranya tidak perkembangan politik nyampe ke saya. saat ini. Saya meyakini ya itu adalah bagian daripada dinamika ya riak-riak dalam politik. Tetapi bagaimanapun yang bicara adalah Kang seorang Ujang tidak bendahara kedengaran umum saya. Partai Nasdem ya. Seorang petinggi elit Nasdem, tentu ucapannya tidak sekedar ucapan pribadi, tapi bisa jadi bahwa itu juga menjadi bagian daripada tadi Nasdem sendiri. Memang kenyataannya adalah partai-partai hari ini gitu belum secara resmi memberikan surat dukungan ya bagi Anies Baswedan begitu. Ini yang menjadi rumit. Karena dalam konteks tadi politik bisa saja yang didukung secara lisan gitu ya, didukung secara langsung, misalkan di DPP seminggu yang lalu, tapi kenyataannya misalkan tidak diberikan rekomendasi dukungan ketika pendaftaran di KPU. Karena ini menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini kelihatannya ada dinamika yang begitu cepat ya yang terjadi di Partai Nasdem. Entah apa yang terjadi, tentu ini menjadi bahan evaluasi juga bagi Anies ya, bagi PKS untuk terus berkomunikasi, menjalin kekuatan komunikasi dengan Partai Nasdem. Karena begini, ketika Pak Anies sudah dipasangkan dengan Pak Soebul Iman dan itu PKS satu-satunya yang mendukung ya, dan kebetulan minggu lalu Nasdem juga ikut, ini kan menjadi sebuah keberuntungan sendiri bagi Anies. Bagi saya kemenangan sendiri di tengah jalan ketika Nasdem memberikan dukungan. Tetapi pasca Pak Syahroni bicara 2 hari yang lalu terkait dengan belum tentu mengusung Anies, ini menjadi sebuah ujian ya bagi Anies dan bagi PKS untuk menjalin komunikasi lebih intens lagi dengan Nasdem. Karena jika Nasdemnya tidak mengusung Anies, tentu Anies bisa saja tidak berlayar begitu. Ini yang menjadi catatan saya. Iya, catatan Anda termasuk juga pernyataan Ahmad Syahroni Anda anggap sebagai suatu hal yang mengejutkan dan bagian dari dinamika politik. Apakah ini juga kemudian bagian dari dewa-dewa yang mempengaruhi pilihan di pilkada serentak di DKI Jakarta? Kang Ujang, dijawabnya nanti ya Kang ya, usai jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa. Ya. Ya, Anda kembali di Kabar Pemilu Kada, pemirsa, kita lanjutkan diskusi, masih bergabung bersama kami ada Kang Pipin. Kang Pipin, tadi disampaikan oleh Kang Ujang bahwa ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan lah, ini bagian dari dinamika politik meskipun memang pernyataan dari Ahmad Syahroni belum bisa diartikan sebagai pernyataan partai begitu. Yang diragukan tadi adalah komunikasi Anda dengan Partai Nasdem, seperti apa begitu Kang Pipin? Ya, selama ini komunikasi kami dengan Partai Nasdem baik ya, dan saya kira lebih intens dibandingkan yang lain. Kami memang cukup ya pasca Pilpres kemarin, hubungan kami baik dan komunikasi beberapa kali kami ketemu antar pimpinan PKS dengan pimpinan Nasdem, dan tim lobby juga terus membangun komunikasi ya. Bagi kami kalau misalnya untuk melanjutkan hubungan ketika Pilpres dan kemudian berlanjut ke pilkada, kalau tidak ada arah melintang, seharusnya kalau mulus-mulus saja ini bisa berlayar. Kecuali ada faktor lain, faktor X yang tidak kita ketahui, sebagaimana Bang Syahroni sampaikan dalam pernyataannya, ada dewa-dewa dan sebagainya. Nah, dari situ kami tidak tahu apakah memang itu salah satu faktor yang mungkin yang akan menyebabkan pasangan aman tidak berlayar. Kang Pipin, dewa-dewa ini siapa sih Kang? Kang, dewa-dewa ini siapa sih Kang? Nah, saya tentu harus ditanya ke Bang Syahroni ya. Dan kami tentu dari PKS berpositif thinking bahwa aman akan berlayar sampai ke KPUD pada pendaftaran nanti. Oke, optimis aman akan berlayar di DKI Jakarta. Tapi kan prediksinya ini PKS dan Nasdem tidak hanya berkoalisi di Jakarta saja, dan juga ada rencana untuk berkoalisi di Pilgub Jawa Barat. Betul demikian Kang?
Betul, dan itu kan salah satu menjadi pembicaraan kami antara PKS dan Nasdem ketika kita bicara di Jakarta, maka kita juga bicara di Jawa Barat. Karena cukup bagi kita PKS dan Nasdem ya untuk berkoalisi mengusung pasangan calon gubernur baik di wakil gubernur baik di DKI maupun di Jawa Barat. Nah, ini masih proses ya, penjajakan, pembahasan juga masih kita berhitung bagaimana strateginya, tokohnya siapa. Kalau untuk Jakarta sudah selesai bagi kami dan kami sudah sampaikan ke Nasdem. Nah, tinggal di Jawa Barat ini yang kami masih berhitung siapa yang tokoh yang berpotensi menang kalau misalnya kita melawan dari pasangan yang lain. Ya, apakah kemudian juga pernyataan dari Ahmad Syarodi kemarin ada korelasinya dengan kemungkinan dukungan PKS kepada Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat? Ya, itu juga jadi pembicaraan. Pak Ilham juga sudah silaturahim ke DPP PKS dan intens juga bangun komunikasi. Ada tim yang ditugaskan untuk membahas ya, ke sana. Sebagaimana kami juga masih membangun komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk ada PAN, ada Demokrat, juga ada Golkar ya yang di Jawa Barat menghendaki bisa berkoalisi dengan PKS. Kami tentu bersyukur ya sebagai partai yang memiliki mesin partai kader yang kuat di Jakarta dan di Jawa Barat menjadi salah satu magnet untuk diajak oleh berbagai partai politik untuk bersama-sama berkoalisi memenangkan pilkada nanti. Persoalannya nanti tinggal siapa tokohnya, bagaimana kerja mesin politiknya, dan bagaimana strategi yang akan kita jalankan agar kita berlayar sampai menang, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat dan di daerah-daerah lain. Oke, dan tentunya butuh juga dukungan dari partai politik lainnya seperti yang Anda sampaikan tadi untuk di Jakarta sendiri sebenarnya respon sejumlah partai yang sudah menjalin komunikasi dengan PKS terhadap pasangan aman ini seperti apa? Lampu hijau, kuning atau merah, Kang Pipin? Ya, beberapa kami bersyukur ya seperti Nasdem sejak awal kami melihat ada lampu hijau, kemudian PKB awalnya lampu kuning setelah ada silaturahim pertemuan di Harlah PKB dan Pak Presiden PKS menyampaikan pantun untuk mengajak mengusung aman. Alhamdulillah responnya lebih positif dibandingkan sebelumnya dan termasuk mudah-mudahan PDIP juga kami sedang berusaha untuk membangun komunikasi dan melakukan lobby-lobby tawar-menawar ke depan tidak hanya isunya terkait dengan Jakarta karena ini pilkada serentak bagi kami kita bisa saling tukar-menukar daerah yang akan kita usung. Misalnya PDIP kuat di Jawa Tengah, tentu kami juga menyadari bahwa itu adalah basis PDIP, maka kami memahami kalau misalnya PDIP yang akan dicalonkan di Jawa Tengah. Nah, kami di Jakarta dengan raihan suara tertinggi dibandingkan partai-partai yang lain, tentu wajar kalau misalnya kami mencalonkan kader kami untuk maju di Pilkada Jakarta. Oke, Kak Pipin, tapi begini Kang, rasa percaya diri itu apakah kemudian masih utuh jika nantinya Nasdem menarik dukungan untuk Anies Baswedan? PKS mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lainnya. Tapi bagaimana kemudian jika parpol lain tidak menghendaki Sohibul Iman menjadi cawagup dari Anies, Kang Pipin? Ada kemudian kemungkinan lain tidak? Betul, setiap hajatan politik kami selalu menyiapkan plan A, plan B, mungkin sampai plan sekian kita siapkan. Jadi skenario itu kami siapkan dan kami otak-atik siapa nama calon, kemudian kita survei, kita minta masukan dari kader, struktur, pengurus dari bawah, sehingga kita tidak akan memutuskan ujuk-ujuk tiba-tiba dari pusat. Kami juga akan mengkomunikasikan plan A, plan B juga ke calon mitra koalisi kami. Jadi di Jakarta kami punya plan A, plan B, plan C, kemudian di Jawa Barat juga demikian. Di hampir semua tempat perencanaan itu tidak tunggal dan kami sudah menyiapkan beberapa skenario tawaran-tawaran yang saat ini juga ada dari pihak-pihak yang lain. Jadi sekali lagi ini tentu bagi kami ada pilihan yang ideal ya. Kami berharap tokoh yang kita usung adalah punya elektabilitas, kapasitas, dan kemudian akseptabilitas yang baik.
Dan tapi kalau misalnya itu tidak tercapai, maka kita harus masuk ke plan B yang kira-kira kalaupun plan A tidak terjadi, tetapi plan B ini bisa tetap menang ke depan gitu. Oke, plan B ini bagaimana Kang Pipin, dan kemudian apakah strategi ini juga digunakan untuk mengantisipasi jika yang sedang ramai saat ini kan adalah partai koalisi di Kim kan sedang bertambah, disebutnya Kim Plus begitu ya, atau mungkin Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya. Apakah ini juga sebagai antisipasi untuk menghadapi lawan yang mungkin nanti akan didukung oleh Kim Plus ini? Ya, kami tentu plan B, plan C ini banyak ya sebetulnya variannya. Jadi bagi kami ketika katakanlah plan A yang kami bawa adalah aman, itu tidak bisa berlayar, maka plan B ini memang dan plan C dan selanjutnya ini hadir tawaran dari beberapa pihak lain ya, termasuk misalnya beberapa partai Kim yang mengajak juga untuk koalisi ya, untuk bareng-bareng mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Jadi kami menyadari bahwa kedaulatan partai politik dalam menentukan siapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur ini yang itu mutlak ya, tidak bisa dikendalikan oleh calon kepala daerah sendiri, karena masing-masing juga punya rasionalitas, punya objektivitas untuk menentukan siapa yang akan diusung. Nah, pada titik itu tentu kami harus rasional dan kami harus membuka komunikasi, dan kemudian kami juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan kader di bawah, apa solusi yang akan kita lakukan jika plan A tidak terjadi. Kang Pipin, artinya ini bisa tidak jika saya artikan saat ini PKS sudah legowo jika kemudian nanti pendamping Anies Baswedan bukanlah Sohibul Iman? Manjada wajada, there is a will, there is a way. Jadi bagi kami akan berjuang penuh tenaga dengan ikhtiar semaksimal mungkin, dengan itikad baik. Kami yakin bahwa jalan itu akan terbuka. Terakhir, dan Kang Pipin. Sampai detik-detik terakhir tentu memang ada deadline yang kami berikan, waktu untuk bagaimana pasangan ini bisa berlayar atau tidak. Tapi bagi kami sekali lagi kami akan berikhtiar yang terbaik agar pasangan ini bisa berlayar. Kecuali memang tidak ada partai koalisi yang mendukung pasangan ini. Oke, deadline ini apakah juga diberikan kepada Partai Nasdem, Kang? Dan juga sudahkah kemudian PKS mendapatkan jawaban pasti resmi langsung dari Partai Nasdem untuk dukungannya terhadap pasangan Aman? Konfirmasi kita terakhir, kan sudah dengar bahwa dari Nasdem kan deadline-nya tanggal 22 Agustus ya. Sebetulnya deadline paling utamanya adalah ketika pendaftaran. Nah, ini masih dinamis, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tetapi yang jelas kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan pasangan Anies Sohibul Iman kepada masyarakat. Dan kami melakukan survei, kami melihat dari hasil survei itu memang hasilnya positif ya. Kami lihat dari beberapa survei tetap unggul ketika Anies Sohibul Iman ini diajukan sebagai pasangan calon gubernur dan pasangan wakil gubernur di Jakarta. Oke, Nasdem masih aman ya, Kang? Ya, so far so good sampai saat ini, dan kita mudah-mudahan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas tentu kami harus berprasangka baik. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Terima kasih banyak Kang Pipin atas waktunya di Kabar Pemilu Kada hari ini. Sehat selalu Kang Pipin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kabar Pemilu Kada masih akan kembali untuk Anda dengan informasi DPW P3 Jawa Timur siap berjihad memenangkan pasangan Hovifah Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Sesaat lagi kabarnya untuk Anda. Pemirsa, kader dan pengurus DPW P3 Jawa Timur menggelar deklarasi jihad untuk dukungan dan memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Elestianto Dardak. Hovifah Emil dinilai sukses memimpin Jawa Timur pada periode 2019-2024. Pengurus P3 wilayah Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Deklarasi pemenangan Hovifah Emil ini disampaikan saat gelaran Muskerwil P3 Jawa Timur di Surabaya yang dihadiri langsung oleh PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono. Serta yang tidak kalah semangatnya adalah
Pasangan Hovifah Emil dinilai berhasil memimpin Jawa Timur dengan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, program beasiswa yang diberikan untuk guru diniyah dan di kampus-kampus pesantren yang digagas oleh Hovifah Emil berhasil memajukan pendidikan di Jawa Timur. Tak hanya itu, DPW P3 Jawa Timur memandang penguatan UMKM, investasi dan pengembangan SDM pada kepemimpinan Hovifah Emil juga sukses memajukan masyarakat Jawa Timur. Menanggapi deklarasi jihad ini, Hovifah yang hadir langsung dalam muskerwil tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasinya. Partai Persatuan Pembangunan dari rekomendasi DPW kemudian disetujui oleh DPP, kami telah menerima SK itu, dan tentu selain berterima kasih kami siap untuk bekerja keras menjalankan amanah ini, mudah-mudahan berseiring dengan semua kekuatan elemen strategis Jawa Timur untuk mengantarkan kemenangan ini berseiring dengan para Hovifah menambahkan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan perumusan program strategis untuk pembangunan Jawa Timur ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Elektabilitas bakal calon gubernur Jawa Barat Ilham Akbar Habibie perlahan mulai meningkat. Berdasarkan hasil survei studi Visi Nusantara Maju, elektabilitas Ilham Habibie menempati posisi kedua di belakang Ridwan Kamil. Bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem, Ilham Akbar Habibie tak menyangka elektabilitasnya berada di urutan kedua setelah Ridwan Kamil. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh studi Visi Nusantara Maju. Putra Presiden ketiga RI B.J. Habibie ini menyatakan harus mempelajari terlebih dahulu metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut. Meski demikian, Ilham menyebut hasil survei itu bisa menjadi tambahan motivasi untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Dan juga ruang lingkupnya di mana saja, apa dia hanya di beberapa tempat atau bukan. Tapi bagaimanapun ya, kalau ini adalah adanya perbaikan itu alhamdulillah ya. Tentu kita tidak boleh berhenti untuk bekerja karena ini jangan anggap ini adalah ya masih banyak sekali waktu yang harus kita bekerja dan berjuang, dan harus supaya nanti kalau insya Allah terpilih kita bisa membuat satu program kerja yang jitu, yang benar-benar bisa membantu seluruh masyarakat dan semua pelaku bisnis, semua orang di Jawa Barat menjadi unggul, mempunyai satu hidup yang lebih berkualitas. Ilham Habibie semakin optimistis untuk terus melakukan sosialisasi agar elektabilitas dan popularitasnya terus meningkat menjelang Pilgub Jawa Barat November mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi mengumumkan nama calon di pemilihan Gubernur Jawa Barat. PKB menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada Acep Adang Ruhyat sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi mengusung Acep Adang Ruhyat di Pilgub Jawa Barat 2024. Ketua Des Pilkada PKB Saiful Huda mengatakan partainya secara resmi telah menunjuk dan menyerahkan surat rekomendasi kepada Acep Adang Ruhyat sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat di kantor DPW PKB Jabar. DPW PKB Jawa Barat menegaskan keputusan mengusung Acep Adang Ruhyat sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak seperti para ulama dan partai politik. Tadi saya sampaikan kami bangun komunikasi dengan teman-teman Gerindra, dengan Golkar, dengan teman-teman PKS sebagai partai yang memang di atas kami, dan dengan PDIP. Jadi 4 partai itu di atas kami, karena itu kami, kalau saya ditanya porosnya di mana, di antara poros 4 partai itu. Sementara itu, Acep Adang Ruhyat mengatakan dirinya akan segera melakukan safari politik ke sejumlah wilayah untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Kami akan melakukan kegiatan silaturahmi ke semua daerah yang ada di Jawa Barat, mulai Priangan, ada juga sampai ke tempat-tempat lain dalam rangka mendekati para kiai, para ulama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
Acep Adang Ruhyat juga merupakan Ketua Yayasan Ponpes Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. Bacawagup pilihan PKB ini juga sudah berkiprah di legislatif mulai dari DPRD hingga DPR RI. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Kami jeda dulu pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali untuk Anda saat lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menggelar sidang perdana kabinet di Ibu Kota Nusantara sebelum perayaan upacara peringatan HUT ke-79 RI. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, sidang kabinet itu diagendakan pada tanggal 12 Agustus 2024. Basuki mengatakan Presiden akan bertolak ke IKN sehari sebelum sidang kabinet, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2024. Kemudian pada tanggal 13 Agustus masih di IKN, Presiden akan melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking dan menerima gubernur, bupati, hingga wali kota. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu menyebut Presiden akan kembali ke Jakarta sekiranya pada tanggal 14 Agustus. Basuki memastikan fasilitas dasar seperti air, listrik, AC, hingga furniture pendukung yang dibutuhkan untuk sidang kabinet pun sudah disiapkan. Kalau untuk sidang kabinet itu jadinya kalau nggak dulu tanggal 12. 12. Semua menteri udah pasti. Iya, tanggal 11 beliau ke sana, nanti tanggal 12-nya direncanakan, itu baru direncanakan untuk sidang kabinet di sana. Kalau groundbreaking terakhir Pak, kan kata Bapak BCA dan beberapa ya, antara itu kan beliau di sana ada 11, 12, 13, 14 pulang. Jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga. Karena tanggal 13-nya nggak tahu ini bocoran apa enggak ya, mudah-mudahan ya open aja. Tanggal 13 itu undang gubernur juga, undang bupati wali kota. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman menggandeng para tokoh lintas agama untuk mengawasi Pilkada 2024. Sleman menjadi daerah dengan potensi pilkada paling rawan di daerah istimewa Yogyakarta. Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Sleman mengumpulkan para tokoh lintas agama pada Jumat siang. Para pemuka agama ini digandeng untuk ikut mengawasi jalannya tahapan pilkada. Terlebih, Sleman menjadi daerah dengan potensi pilkada paling rawan dibandingkan dengan 4 kabupaten kota lain di DIY. Mulai dari isu hoaks dan sara, politik uang, hingga persoalan logistik pilkada pun bisa memicu keributan. Kedepan, Bawaslu Sleman juga akan membentuk Pokja untuk mengawasi netralitas ASN dalam pilkada pada 27 November mendatang. Pemirsa, informasi dari Sleman tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Sesaat lagi akan ada rekan kami, Andromeda Mercury dan Gina Vita di Kabar Petang untuk Anda. Jangan lewatkan. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.